Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan hasil analisis kami mengenai analisis perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Perencanaan Pembangunan, Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Kami terdiri dari 8 orang, 1 Ami Irawati, 2 Adas Nurul Azimah, 3 Devangga Fajar, 4 Diah Ayu Putri, 5 Nurrima Rusilina, 6 Sailatu Rizky, 7 Sinta Sari, 8 Raka Destra. Berikut pemaparan yang akan kami sampaikan. Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota yang memiliki image sebagai kota budaya, kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota perjuangan. Hal tersebut berdasar pada sektor-sektor yang mendominasi maupun secara umum menggambarkan wilayah kota Yogyakarta. Selain itu, kota yang merupakan ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai keistimewaan, yang utamanya didukung dengan adanya Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Pura Kadipaten Pakualaman. Dalam masa sejarahnya, kota Yogyakarta sudah memiliki 9 wali kota, mulai dari Muhammad Enoh hingga Haryadi Suyuti. Haryadi Suyuti merupakan wali kota petahana. Dalam hal ini, ia merupakan wali kota ke-8 dan wali kota ke-9 Yogyakarta. Sejak tanggal 22 Mei 2017, Haryadi Suyuti resmi menjabat sebagai wali kota ke-9 Yogyakarta dengan wakilnya Heru Purwadi. Dalam masa kepemimpinannya, Haryadi Suyuti dan Heru Purwadi memiliki visi, yaitu meneguhkan kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berbijak pada nilai keistimewaan. Kemudian, untuk mencapai visi tersebut, Haryadi Suyuti dan Heru Purwadi menyusun 7 misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing kota Yogyakarta, memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat kota Yogyakarta, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya, memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan, membangun sarana-prasarana publik dan pemukiman, dan yang terakhir ialah meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang biasa disingkat sebagai RPJMD merupakan salah satu bentuk output dari kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh kepala daerah, pemerintah kota, dan stakeholders terkait. Dalam penyusunannya, RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM nasional. Proses tersebut tentu menunjukkan bahwa dalam melakukan perencanaan membutuhkan suatu koordinasi agar tercipta perencanaan yang selaras antara pusat dan daerah. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 260 dan 261 menyebutkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Untuk melihat sejauh mana dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga tahun 2022 menggambarkan perencanaan yang baik, dapat dianalisis dengan berbagai perspektif. Di antaranya, melakukan perbandingan antara teori dan praktek berdasarkan teori perencanaan terkait dengan 8 syarat perencanaan. Yang kedua, kesesuaian RPJMD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dan yang ketiga, melakukan perbandingan dengan RPJMD sebelumnya, yaitu RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2012 hingga tahun 2016. Dengan melakukan analisis tersebut, diharapkan dapat ditemukan keunggulan, kelemahan, serta mengetahui sejauh mana RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga tahun 2022 sesuai dengan 8 syarat perencanaan. Dalam hal ini, dalam menyusun perencanaan tentu harus memuat berbagai syarat yang harus dipenuhi.
8 syarat perencanaan menurut Suripto 2020 yaitu meliputi 1. Dokumen RPJMD wajib mempunyai tujuan akhir. Yang kedua, dokumen RPJMD memiliki sasaran dan prioritas untuk mewujudkan tujuan akhir. Dan yang ketiga, adanya jangka waktu dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Yang keempat, penjelasan masalah-masalah yang terjadi. Yang kelima, terdapat resources yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Yang keenam, terdapat kebijakan-kebijakan. Yang ketujuh, terdapat orang, organisasi, atau badan pelaksana yang akan melaksanakan RPJMD. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan. Sebagai syarat pertama, yaitu suatu perencanaan harus memiliki tujuan akhir yang akan dicapai. Sebuah dokumen perencanaan yang baik tentu harus memuat mengenai tujuan akhir yang diharapkan agar setiap kegiatan yang dilakukan tepat sasaran serta mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal ini, RPJMD Kota Yogyakarta telah mencantumkan tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta. Hal tersebut tercermin dari visi Kota Yogyakarta, yaitu meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan. Dari visi tersebut, terdapat poin-poin yang penting yaitu nyaman huni, pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat, berorientasi keberdayaan masyarakat, dan berpijak pada nilai keistimewaan. Untuk mencapai visi tersebut, kemudian dilakukan melalui 7 misi pembangunan, yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. Yang kedua, memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta. Yang ketiga, memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Yang kelima, memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan. Yang keenam, membangun sarana prasarana publik dan pemukiman. Yang ketujuh, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga 2022, kemudian disusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berikut merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan dari setiap misi yang telah dijabarkan. Dari tabel di sebelah kanan, dapat kita lihat bahwa visi, misi yang disusun sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Di dalam tujuan tersebut ditemukan adanya modifikasi kalimat yaitu dengan penggantian dan penambahan kata dari misi. Bahkan, terdapat kalimat yang sama persis antara misi dan tujuan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari misi ketujuh, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai ialah meningkatkan tata kelola yang baik dan bersih. Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017, dijelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para pemangku kepentingan dan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Jika dikorelasikan dengan RPJMD Kota Yogyakarta, maka dokumen tersebut cukup mencapai kejelasan dalam menjabarkan visi misi yang ingin dicapai. Sementara itu, apabila dilihat dari maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, temukan maksud dan tujuan yang sama persis antara dokumen RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2012 hingga 2016 dengan RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga 2022. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa maksud penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga 2022 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Yogyakarta secara sinergis. Dalam dokumen RPJMD Kota Yogyakarta,
dicantumkan tujuan penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga 2022 yang sama persis dengan periode sebelumnya. Dapat dilihat dalam tabel sebelah kiri. Syarat yang kedua yaitu adanya sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkan tujuan akhir. Selain tujuan, dokumen perencanaan juga harus memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai. Dalam RPJMD, sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terstruktur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga 5 tahun. Dalam dokumen RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga 2022, sasaran-sasaran pembangunan dijelaskan pada bab 5 yang berisi tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran. Lebih lanjut, sasaran-sasaran yang ingin dicapai Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2017 hingga tahun 2022 dijabarkan pada tabel di bawah ini. Dapat dilihat di tabel sebelah kanan bahwa ada misi, tujuan, dan kemudian dijabarkan juga sasaran dari setiap tujuan dan setiap misi yang telah disusun. Terdapat setidaknya 7 misi dan 7 tujuan dan beberapa sasaran dalam satu tujuan. Dari sudut pandang sasaran, yang menjadi fokus topik dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga 2022 ialah meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan masyarakat, aspek pekerjaan umum, drainase, pemukiman layak huni, surplus jalan dan lain sebagainya, tata ruang kota, perumahan, peningkatan moral, etika, budaya, dan lain sebagainya. Syarat yang ketiga ialah adanya jangka waktu dalam mencapai sasaran. Penetapan sasaran-sasaran seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya menjadi tidak berguna apabila tidak ada jangka waktu dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, perencanaan yang baik tentunya juga memuat deadline atau jangka waktu dalam mencapai sasaran. Sebagai contoh, dalam tabel di atas, dijelaskan bahwa dalam misi yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai antara lain ialah meningkatnya pemberdayaan masyarakat. Sasaran tersebut kemudian diukur melalui indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung. Mulai dari tahun 2017, awal periode menunjukkan target sebesar 26,15%. Selanjutnya tahun 2018 menunjukkan target sebesar 27%. Selanjutnya tahun 2019 menunjukkan target sebesar 28%. Kemudian tahun 2020 menunjukkan target sebesar 29%. Selanjutnya tahun 2021 menunjukkan target 30%. Dan terakhir tahun 2022 atau akhir periode pemerintahan menunjukkan target sebesar 31%. Sasaran tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak. Artinya, dinas tersebut harus mencapai target tiap tahun yang telah ditetapkan. Dalam dokumen RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga tahun 2022, sasaran-sasaran yang telah ditetapkan memiliki target tiap tahunnya. Oleh karena itu, dinas atau lembaga harus bertanggung jawab untuk mencapai sasaran tiap tahun, sehingga target selama 5 tahun dapat dicapai. Dalam perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, daerah, maupun wilayah, perlu memperhatikan masalah-masalah atau isu yang muncul, karena akan berdampak signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari sebuah perencanaan. Di dalam dokumen perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Yogyakarta, pada bab 4, permasalahan dan isu strategi daerah, telah memuat berbagai masalah-masalah pembangunan yang ingin dicapai. Dari berbagai masalah yang termuat dalam RPJMD Kota Yogyakarta, ada beberapa masalah yang menunjukkan masih terjadinya kesenjangan yang tinggi, yakni pada aspek ekonomi dan kesejahteraan,
di mana masalah kemiskinan di kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah istimewa Yogyakarta dan cenderung meningkat selama kurun waktu 2012 sampai 2016. Selain itu, ada kesenjangan aspek kelestarian lingkungan di mana kondisi lahan terbuka hijau serta lahan pertanian terus mengalami penurunan, padahal luas ruang terbuka hijau di kota Yogyakarta sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang sebesar 30% dari luas wilayah belum mencapai target. Nah, arah kebijakan yang diambil sebagai solusi permasalahan yang ada tercantum dalam bab 6 tentang strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Arah kebijakan yang akan diambil dalam menekan angka kemiskinan ini adalah meningkatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, meningkatkan pelayanan rumah pengasuhan anak Wiloso Projo, meningkatkan pelayanan rumah pelayanan lanjut usia Budi Dharma, meningkatkan PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial, mengoptimalkan kinerja Komite Perlindungan dan Hak-Hak Disabilitas, meningkatkan kualitas data PMKS dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS, serta meningkatkan pemberdayaan PSKS. Tahun 2018, penerima KMS berjumlah 15.282 KK, lalu tahun 2019 menjadi 14.359 KK. Selain program KMS, juga terdapat program Keluarga Harapan atau PKH yang berdasarkan data Dinas Sosial. Dokumen Perencanaan Bab 4, Permasalahan dan Isu Strategi Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta sudah menyantumkan hal tersebut. Terlihat dalam RPJMD Kota Yogyakarta telah menjabarkan risiko dan tantangan, namun juga diikuti dengan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Hal tersebut juga dijelaskan secara detail sesuai bidang, yaitu perempuan, anak-anak, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Potensi dan kekuatan itulah yang dapat digunakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah mereka. Dalam perencanaan tentu membutuhkan pihak-pihak yang melaksanakan baik perseorangan, organisasi, dan badan pelaksana. RPJMD Kota Yogyakarta sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah agar keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD. Organisasi maupun stakeholders terkait pembangunan yang akan dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun ke depan disebutkan dalam RPJMD ini seperti grup kesenian, klub olahraga, sarana sosial seperti panti asuhan dan panti jompo, LSM, ormas, kelompok pengrajin, dan masih banyak lagi. Sedangkan badan-badan pelaksana yang menaungi jalannya pengimplementasian dari perencanaan ini adalah dinas-dinas seperti Dinas Sosial, Dikpora, BLH, dan lain-lain. Dinas-dinas tersebut bertanggung jawab atas koordinasi dari organisasi maupun stakeholders yang berada pada cakupannya. Syarat terakhir yang harus dipenuhi ialah adanya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan. Berdasarkan Perda tentang RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga tahun 2022, dalam bab 5 pasal 5 dijelaskan bahwa yang berhak melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ialah wali kota. Lebih lanjut, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal ini, kegiatan pengendalian dan evaluasi meliputi kebijakan perencanaan RPJMD, pelaksanaan RPJMD, dan hasil RPJMD. Tata cara mengenai evaluasi pelaksanaan RPJMD tertuang dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Adapun kelemahan dalam RPJMD Kota Yogyakarta adalah terdapat maksud dan tujuan penyusunan RPJMD yang sama persis dengan dokumen RPJMD sebelumnya, yaitu pada tahun 2012 hingga tahun 2015. Yang kedua, kelemahan dokumen RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga 2022 dan keunggulan dari masalah yang dihadapi ditunjukkan adanya inkonsistensi pada permasalahan ketertiban dan keamanan. Sedangkan keunggulan dari RPJMD Kota Yogyakarta adalah pada bab 4 permasalahan dan isu strategis
telah secara detail menyebutkan permasalahan dengan mencantumkan data terupdate, yakni pada tahun 2016, di mana tahun tersebut merupakan tahun terakhir sebelum RPJMD dibuat. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka kami dapat menyimpulkan bahwa dokumen RPJMD Kota Yogyakarta telah memenuhi ke-8 syarat perencanaan. Selanjutnya, penyusunan dokumen RPJMD sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, dalam hal ini ialah Permendagri 86 tahun 2017. Dan yang terakhir adalah RPJMD Kota Yogyakarta menjadi salah satu